Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPE 75 yang beranggotakan Fadila Risa Ayu dari kedokteran, Ayu Mega Fitriani dari gizi, Dian Andin dari kedokteran, Karisma Putri Meilani dari keperawatan, Andika Afifah Rezi dari kedokteran, dengan dosen pembimbing Nus Dewi Susilowati Skap Mkap SPMA akan mempresentasikan tentang intervensi permasalahan keluarga. Selamat menyaksikan. Rinitis itu apa? Rinitis itu berasal dari kata rhino, artinya hidung, dan itis artinya peradangan. Nah, jadi di sini itu adalah adanya peradangan pada hidung. Itu artinya dari rinitis. Nah, itu tuh yang kita lihat itu gejalanya apa aja. Jadi itu kita lihat dari Dek Fahri itu kelihatan bahwa di sini itu kalau rinitis ada hidung yang tersumbat. Nah, hidungnya mampet. Lalu ada pilek. Lalu hidungnya itu gatel-gatel. Nah, lalu untuk rinitis ini jenis-jenisnya masih dibagi lagi. Di sini itu bisa dibagi jadi 3. Yang pertama itu karena alergi. Nah, alergi itu misalnya apa? Alergi itu adalah ketika hanya sebagian kecil orang yang dia itu merespon terhadap suatu rangsangan tertentu. Misalkan sama kelinci. Sama kelinci kok bersin-bersin, hidung tersumbat, hidungnya gatal, pilek. Nah, itu merupakan salah satu contoh rinitis alergi. Terus sama kucing, sama bulu kucing. Bisa pilek, bisa hidung tersumbat, hidungnya gatal. Itu berarti salah satu contoh dari rinitis alergi. Nah, kalau bedanya yang alergi ini tuh bisa dites. Jadi nggak cuma pilek, bersin-bersin aja. Tapi kalau terkena juga biasanya timbul respon kayak gatal-gatal dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada rinitis infeksiosa atau rinitis peradangan hidung karena infeksi. Contohnya, misal adalah infeksi dari virus influenza atau flu. Nah, atau sakit-sakit yang lain yang bisa menyebabkan rinitis. Seperti itu. Lalu yang ketiga ini, dia itu rinitis non-infeksi dan non-alergi. Nah, non-infeksi sama non-alergi ini berarti dia itu bukan merupakan suatu serangan dari bakteri atau virus atau jamur. Dan non-alergi bukan dari suatu benda-benda yang sebagian kecil orang itu menjadi sensitif. Nah, tapi di sini itu jadinya dinamakan rinitis vasomotor. Jadi rinitis non-infeksi dan non-alergi itu salah satu contohnya. Yang paling sering adalah rinitis vasomotor. Lalu itu yang merangsang itu apa? Nah, yang merangsang itu adalah iritan atau sesuatu yang dapat mengiritasi. Nah, lalu yang pemicunya itu tadi yang bisa mengiritasi atau menyebabkan peradangan itu apa aja? Obat-obatan. Lalu ada faktor hormonal. Faktor hormon ini misalkan sedang hamil, lalu pada fase-fase pubertas atau perkembangan dan pertumbuhan itu remaja, lalu ada pil KB, dan adanya kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid. Lalu ada faktor fisik. Nah, faktor fisik ini yang mungkin cukup sering ya. Itu ada iritasi asap rokok, udara dingin, kelembapan udaranya tinggi. Nah, lalu ada bau-bauan tertentu. Nah, mungkin kalau di sini Adik Fahri itu lebih cenderung ke udara yang dingin sama kelembapan udara yang tinggi. Sehingga nanti hidungnya itu teriritasi dan timbul respon seperti pilek, hidungnya gatel-gatel, sama jadi hidungnya mampet. Lalu ada lagi faktor psikis seperti waktu cemas dan tegang. Lalu bagaimana terjadinya rinitis vasomotor itu tadi? Nah, dalam sistem syaraf pada manusia itu ada syaraf yang
bekerja itu secara otomatis. Dia itu mampu bekerja sendiri. Nah, saraf ini itu ada dua. Yang pertama adalah simpatis dan yang satunya adalah parasimpatis. Di mana saraf simpatis dan parasimpatis ini mengendalikan keseimbangan dari fungsi tubuh. Misalkan lagi deg-degan, detak jantung kita itu tepat. Itu nanti saraf simpatis lah yang bekerja dan parasimpatis itu menghambatnya. Jadi kedua fungsi saraf simpatis dan parasimpatis ini adalah saling berlawanan dan saling menyeimbangkan. Nah, tapi ketika terjadinya rinitis ini, saraf parasimpatis itu dominan karena pemicu iritan tadi. Iritan atau ada tadi udara dingin, ada faktor-faktor pemicu tadi, itu menyebabkan sistem parasimpatis ini lebih dominan pada sebagian orang sehingga terjadi peningkatan produksi mukus atau yang kalau kita sebut ya biasanya ingus. Lalu sehingga itu ada hidungnya tersumbat karena tadi ada mukus juga, lalu ada radang dan hidungnya itu jadi gatal. Lalu tanda-tandanya itu apa aja? Di sini itu ada beberapa tanda yang mungkin terlihat, tapi memang kadang semuanya tidak terlihat. Nah, yang pertama itu tandanya adanya transverse nasal crease, atau di sini gambar yang pertama itu ada garis, seperti ada garis seolah-olah dari memanjang di hidung itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Jadi seperti melintang. Lalu yang selanjutnya yang biasanya cukup sering juga itu ada allergic salute atau saat menyapu dari ingus hidung itu dia itu membentuk seperti sedang hormat. Jadi telapak tangannya itu menghadap ke wajah dari penderitanya, lalu tangannya itu digosok dari bawah ke atas karena memang kalau rinitis vasomotor itu dia karakter ingusnya itu adalah yang cair. Jadi digosok dari bawah ke atas. Lalu ada juga allergic sinus. Di sini itu terlihat bahwa daerah di sekitar matanya dan di bawah matanya itu kadang-kadang dia itu warnanya lebih gelap karena adanya hambatan pada pembuluh baliknya atau venanya. Pengobatan pada rinitis vasomotor. Sebenarnya ini bervariasi tergantung pada faktor pencetusnya dan gejala yang menonjol pada pasien. Secara garis besar, pengobatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu terapi non-medikamentosa tanpa pembedahan dan juga terapi medikamentosa. Yang kita bahas terlebih dahulu adalah terapi non-medikamentosa dan tanpa pembedahan. Pada prinsipnya, sebenarnya di sini memperhatikan dan menghindari atau mengurangi faktor predisposisi. Jadi sebisa mungkin pasien menghindari faktor penyebab dari timbulnya rinitis vasomotor ini. Dan juga penderita dianjurkan banyak berolahraga guna meningkatkan kesehatan dari pasien secara umum, dan juga dianjurkan untuk mengubah sikap dan kebiasaan hidup. Jadi mengubah pola hidup agar lebih sehat ataupun lebih baik. Untuk terapi medikamentosanya sendiri, jadi dapat diberikan beberapa obat dengan fungsi masing-masing. Jadi yang pertama adalah antihistamin. Antihistamin ini memberikan respon yang bervariasi. Ini berfungsi untuk biasanya ini rinitis campuran. Rinitis kan ada vasomotor dan alergi. Antihistamin ini biasa digunakan pada pasien penderita rinitis vasomotor dan juga alergi. Kemudian ada obat antikolinergik. Ini misalnya Antrofen nasal spray. Ini efektif pada pasien dengan gejala rinore. Kemudian ada kortikosteroid topikal. Di sini yang dapat merespon timbulnya inflamasi. Kemudian ada antibiotik. Antibiotik ini dibutuhkan untuk mengatasi jika adanya infeksi yang mungkin terjadi akibat dari adanya dampak pada rinitis vasomotor itu sendiri. Kemudian ada dekongestan. Dekongestan ini digunakan terutama untuk kongesti. Obat ini yang tergolong dekongestan ini biasanya digunakan oxymetazoline
yaitu nasal spray, kemudian silometazoline juga yang berupa nasal spray, kemudian bisa juga diberikan pembedahan. Kebanyakan pasien berhasil dengan terapi medikamentosa saja, sehingga sebagian kecil yang membutuhkan untuk terapi pembedahan ini. Apabila rinitis tidak merespon pada terapi medikamentosa dan beberapa prosedur yang telah diterapkan, maka dilakukan tindakan pembedahan pada pasien. Gastritis atau tungkak lambung atau biasa disebut dengan MAH. Gastritis sendiri adalah peradangan lambung yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau akut, ataupun bertahap dan berlangsung lama atau kronis, dan biasanya disebabkan oleh adanya produksi asam lambung yang berlebihan akibat faktor pemicu tertentu. Gejala-gejala yang ditimbulkan pada gastritis atau MAH ini meliputi nyeri ulu hati atau terasa terbakar pada perut bagian atas, perut kembung, cepat merasa kenyang, mual, muntah, tidak nafsu makan, cekukan, dan sendawa. Untuk gejala berat yang ditimbulkan oleh gastritis, pada gastritis berat, yaitu terjadi muntah darah ataupun BAB berdarah. Untuk gejala umum yang sering terjadi, itu adalah nyeri ulu hati atau terasa terbakar pada perut bagian. Mana cara kita untuk mencegah dari timbulnya gastritis atau MAH ini? Nah, pencegahan dapat dilakukan dengan cara menghindari penyebab dan faktor pencetus. Kemudian yang kedua, penerapan higienis dan sanitasi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur dan berhenti merokok. Yang keempat adalah jangan berbaring setelah makan. Dan yang kelima adalah mengelola stres. Penyebab dari MAH ataupun gastritis sendiri, penyebab umumnya adalah dari infeksi bakteri Helicobacter pylori. Tapi pada beberapa kasus, stres sering menyebabkan MAH ataupun gastritis. Selain itu, sering mengonsumsi pereda nyeri ataupun alkohol juga dapat menyebabkan timbulnya atau kambuhnya MAH. Untuk pereda nyeri, contohnya itu adalah asamefenamat, ibuprofen, ataupun diklofenak yang mungkin sering dikonsumsi saat sakit gigi ataupun nyeri lainnya. Untuk faktor-faktor pencetus dari MAH ataupun gastritis meliputi yang pertama, adanya masalah emosional seperti kecemasan dan depresi, kemudian infeksi bakteri Helicobacter pylori yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau obat pereda nyeri dengan contoh yang telah disebutkan pada slide sebelumnya, terlalu banyak makan, kelebihan berat badan, makan terlalu cepat, mengonsumsi makanan berminyak, berlemak, asam, dan pedas, terlalu banyak mengonsumsi minuman berkafein dan soda, serta mengonsumsi coklat berlebihan. Bagaimana ya caranya untuk menangani apabila MAH itu kambuh atau timbul? Jadi, dapat dilakukan peredaan dengan cara tidur setidaknya selama 7 jam setiap malam untuk dapat meredakan sakit MAH ringan. Kemudian makan porsi sedikit tapi sering. Kemudian dapat diatur juga pada posisi tidurnya, yaitu yang pertama dapat dilakukan peninggian kepala hingga pundak saat tidur. Kemudian jangan tidur dengan terlentang, terutama bila mengalami obesitas. Kemudian yang ketiga, tidur pada sisi kiri untuk mengurangi keluarnya asam lambung. Kemudian yang keempat, menunggu 3 hingga 4 jam setelah makan sebelum tidur. Akan memberikan antasida, simetidin, PPI atau proton pump inhibitor, dan H2 blocker. Untuk antasida sendiri biasanya masyarakat dapat memberinya secara cuma pada apotek. Nah, untuk antasida sendiri dapat diberikan dengan sediaan cair ataupun sediaan tablet kunyah. Untuk sediaan cair sendiri 10-20 ml per oral 4 kali per hari, 1 jam sebelum atau 3 jam sesudah makan. Kemudian untuk sediaan tablet kunyah dapat diberikan 2-4 tablet per oral 4 kali sehari, tidak boleh melebihi 12 tablet per hari. Kemudian dalam pemberian simetidin, PPI, dan H2 blocker dianjurkan dengan adanya resep dari dokter. Jadi, pergilah ke dokter saat mempunyai gejala-gejala yang telah disebutkan pada slide di awal tadi, agar tidak terjadi keparahan yang terjadi akibat terjadinya kekambuhan MAH. Selain mengkonsumsi obat, ada beberapa bahan makanan yang perlu untuk diperhatikan. Berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan bagi penderita MAH atau gastritis. Sumber karbohidrat yang dianjurkan contohnya seperti beras, kentang, makaroni rebus, roti, crackers, biskuit, dan lain-lain. Sedangkan sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan adalah makanan yang mengandung gas seperti beras ketan, jagung, ubi, dan singkong. Selain itu, kue yang terlalu manis, yang terlalu berlemak tinggi, dan dibuat dari bahan kacang perlu untuk dihindari. Untuk sumber lemak yang dianjurkan, contohnya seperti mentega, saus krim, margarin, dan mayones.
Sedangkan sumber lemak yang tidak dianjurkan adalah makanan yang diolah dengan cara digoreng. Untuk sumber protein hewani yang dianjurkan, contohnya seperti daging, ikan, ayam, dan telur yang diolah dengan cara tidak digoreng. Sedangkan sumber protein hewani yang tidak dianjurkan adalah daging, ikan, ayam yang diawetkan. Sumber protein nabati yang dianjurkan contohnya seperti tahu, tempe, dan kacang hijau yang diolah dengan cara direbus. Sedangkan sumber protein nabati yang tidak dianjurkan adalah kacang tanah, kacang merah, dan kacang polong, karena kacang-kacangan sendiri menghasilkan gas tertinggi yang mengandung rafinosa atau gula yang sulit dicerna oleh tubuh. Sumber sayuran yang dianjurkan adalah semua jenis sayuran kecuali nangka muda yang diolah terlebih dahulu atau dimasak. Sedangkan yang tidak dianjurkan adalah sayuran mentah. Untuk sumber buah-buahan, yang dianjurkan adalah semua jus buah, namun yang berasa asam perlu untuk dibatasi, karena justru akan membuat asam lambung menjadi lebih parah. Contoh buah yang dianjurkan seperti alpukat, pisang, apel, pir, dan pepaya. Untuk sumber buah-buahan yang tidak dianjurkan adalah buah yang dikeringkan dan yang berasa asam. Untuk sumber bumbu-bumbuan yang dianjurkan yaitu garam, kayu manis, kecap, gula, madu, dan sirup. Sedangkan bumbu yang tidak dianjurkan adalah acar, lada, dan cabai. Overweight dan obesitas. Overweight adalah kondisi berat badan seseorang yang melebihi berat badan normal pada umumnya. Sedangkan obesitas merupakan suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Bagaimana cara mengetahui apakah Anda termasuk overweight, obesitas, atau yang lainnya? Caranya yaitu dengan menghitung indeks massa tubuh Anda. Indeks massa tubuh dihitung dengan membagi kilogram berat badan dengan tinggi dalam meter dikuadratkan. Seperti ini. Kemudian, hasil yang Anda dapatkan bisa Anda cocokkan pada tabel indeks massa tubuh ini atau di sini. Bila yang Anda dapatkan adalah overweight atau obesitas, maka Anda perlu untuk waspada dan mulai untuk mengubah pola hidup Anda. Faktor penyebab utama terjadinya overweight dan obesitas yaitu adanya ketidakseimbangan antara asupan energi dengan keluaran energi. Obesitas terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori tanpa diimbangi dengan melakukan aktivitas fisik untuk membakar kalori yang berlebih tersebut. Kalori yang tidak digunakan itu selanjutnya diubah menjadi lemak di dalam tubuh, sehingga membuat seseorang mengalami pertambahan berat badan yang apabila tidak terkontrol, maka terjadilah overweight atau obesitas. Salah satu cara penanganan overweight dan obesitas adalah dengan menjalankan diet. Namun, seringkali masyarakat mengartikan diet sebagai pengurangan porsi atau melewatkan makan untuk menurunkan berat badannya. Padahal, pengurangan porsi makan hanyalah salah satu komponen dari diet. Pengaturan variasi dan porsi makanan dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Hal ini merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan diet. Diet yang sehat bukan dilakukan dengan cara mengurangi porsi atau melewatkan makan, tetapi tetap mengonsumsi makanan dengan komposisi dan jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh, serta diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup. Rekomendasi diet yang sehat dan sederhana. Yang pertama, makan teratur dengan menu dan porsi yang seimbang. Beberapa tipsnya antara lain, usahakan makan pada waktunya, yaitu sebanyak 3 kali makan utama pada pagi, siang, dan malam hari, serta 2 kali makan selingan dengan cara mengkonsumsi cemilan ringan di antara waktu makan utama. Hindari konsumsi makanan tinggi kandungan tepung, makanan cepat saji, makanan olahan atau yang diawetkan seperti makanan kaleng, makanan dengan kandungan lemak berlebih seperti gorengan atau makanan bersantan, dan makanan yang tinggi gula. Selain itu, perhatikan juga asupan garam, gula, dan minyak. Batasan konsumsi garam yaitu 1 sendok teh per hari, gula 4 sendok makan per hari, dan minyak 5 sendok makan per hari.
Porsi makan dapat disesuaikan dengan anjuran, yaitu contohnya dengan melihat visualisasi piring makanku. Piring makanku menunjukkan sajian sekali makan, dimaksudkan sebagai panduan yang menunjukkan sajian makanan dan minuman pada setiap kali makan, misal sarapan, makan siang, dan makan malam. Visual piring makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat yang dimana separuh dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, dan separuhnya lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Piring makanku juga menganjurkan makan dengan porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah, dan porsi makanan pokok lebih banyak dari lauk pauk. Piring makanku juga menganjurkan perlu minum setiap kali makan, bisa sebelum, ketika, atau setelah. Meskipun gambar gelas hanya satu buah dalam visual ini, tidak berarti bahwa minum dalam satu kali makan hanya satu gelas saja ya. Bisa saja disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya segelas sebelum makan dan segelas lagi setelah makan. Makan dan minum tidak ada artinya bila tidak bersih dan aman, termasuk tangan dan peralatan makan. Oleh karena itu, sejalan dengan prinsip gizi seimbang, maka juga dianjurkan untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayur. Bagi remaja dan orang dewasa, dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 4 hingga 6 porsi dalam sehari. Cara mengkonsumsi buah ini bisa dengan berbagai macam cara, misalnya dijadikan jus, salad, atau sekedar dipotong dan dimakan dengan cara biasa. Bila mengkonsumsi jus buah, usahakan untuk menghindari pemberian gula yang berlebihan. Rekomendasi yang ketiga yaitu biasakan sarapan pagi. Makan pagi atau sarapan memiliki banyak manfaat, diantaranya yaitu dapat memelihara kesehatan fisik, mempertahankan daya tahan saat beraktivitas, dan meningkatkan konsentrasi belajar. Yang keempat yaitu perbanyak minum air putih. Minum air putih memiliki manfaat untuk melancarkan metabolisme tubuh dan dapat membuat tubuh merasa kenyang lebih lama. Rekomendasi minum air putih dalam sehari yaitu minimal 8 hingga 10 gelas. Tips minum 8 gelas air per hari di bulan puasa yaitu 1 gelas setelah bangun tidur, 1 gelas selepas sahur, 1 gelas saat berbuka puasa, 1 gelas setelah sholat maghrib, 1 gelas setelah makan malam, 1 gelas setelah sholat isya, 1 gelas setelah sholat tarawih, dan 1 gelas sebelum tidur. Rekomendasi yang kelima yaitu tetap makan malam. Tubuh tetap membutuhkan protein saat tidur untuk memaksimalkan pertumbuhan, dan makanan yang harus dikurangi adalah menu makanan yang berkarbohidrat tinggi. Rekomendasi yang keenam yaitu melakukan aktivitas fisik yang cukup. Contoh aktivitas fisik yang dapat dilakukan selama pandemi ini atau di rumah aja diantaranya yaitu menaiki tangga, lompat tali, berjemur dengan melakukan pemanasan atau stretching, memanfaatkan video latihan olahraga menggunakan YouTube, berjalan kaki 15 hingga 30 menit dengan intensitas sedang, aerobik ataupun menari dengan menggunakan musik selama 10 hingga 15 menit, dan aktivitas fisik ini dianjurkan dilakukan minimal 3 kali dalam seminggu. Pengaturan diet yang tepat berupa pemilihan makanan perlu diperhatikan oleh penderita overweight atau obesitas. Jenis karbohidrat yang dianjurkan adalah karbohidrat kompleks seperti nasi, jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sereal. Sumber protein nabati yang dianjurkan yaitu tempe, tahu, susu kedelai, dan kacang-kacangan yang diolah tanpa digoreng atau tanpa santan kental. Sumber protein hewani yang dianjurkan yaitu daging tidak berlemak, ayam tanpa kulit, ikan, telur, daging asap, susu, dan keju rendah lemak. Jenis sayuran yang dianjurkan yaitu sayuran yang banyak mengandung serat seperti bayam, wortel, brokoli, dan lain-lain. Sayuran ini boleh diolah menggunakan sedikit santan encer, namun dilarang menggunakan santan kental. Sayuran bisa dikonsumsi sebagai lalapan ataupun dimasak dengan cara direbus dan ditumis. Semua macam buah bisa diberikan kecuali durian dan alpukat. Buah-buahan yang diolah menjadi manisan dan diolah menggunakan susu full cream atau susu kental manis harus dihindari. Beberapa hal yang harus dihindari saat diet yaitu 1. Menahan lapar. Menahan lapar dapat menurunkan metabolisme tubuh yang kemudian akan memperlambat proses pembakaran lemak, energi menjadi terkuras, dan tubuh menjadi kurang fit. 2. Tidak sarapan atau melewatkan makan malam.
Sarapan menyediakan energi yang dibutuhkan untuk beraktivitas seharian, sedangkan saat tidur, kita membutuhkan banyak protein untuk memperbaiki semua sel-sel tubuh yang rusak. 3. Mengurangi asupan makan secara drastis. Mengurangi jumlah asupan makan secara drastis akan membuat tubuh kehilangan banyak energi untuk beraktivitas. 4. Mengkonsumsi obat atau herbal untuk menurunkan berat badan secara instan, padahal penurunan berat badan yang dianjurkan adalah setengah hingga 1 kg per minggunya. Beberapa contoh makanan yang mengandung tinggi kalori yaitu 100 gram keripik kentang mengandung 448 kilokalori, 100 ml susu kental manis mengandung 343 kilokalori, 100 gram keju mengandung 326 kilokalori, 1 potong ayam goreng bagian dada seberat 100 gram mengandung 298 kilokalori, telur dadar seberat 100 gram mengandung 251 kilokalori, dan bakwan jagung seberat 100 gram mengandung 185 kilokalori. Preskripsi diet sehat yang dapat dilakukan yaitu 1. Diet rendah energi dengan cara mengurangi asupan energi sebanyak 500 hingga 1000 kilokalori per hari dari kebutuhan normal dan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebiasaan makan sehari-hari. 2. Mengkonsumsi protein sebanyak 15 hingga 20% dari kebutuhan energi total. 3. Mengkonsumsi lemak sebanyak 20 hingga 25% dari kebutuhan energi total. Sumber lemak sebaiknya yang mengandung lemak tidak jenuh ganda seperti omega 3 dan omega 6. 4. Mengkonsumsi karbohidrat lebih rendah, yaitu 55 hingga 65% dari kebutuhan energi total. Sumber karbohidrat sebaiknya dari karbohidrat kompleks. 5. Asupan vitamin dan mineral yang cukup. Berikut adalah contoh jadwal dan menu makan dalam satu hari yang mencukupi kebutuhan energi sebesar 1.800 dan 2.100 kalori. Berikut adalah contoh jadwal dan menu makan dalam satu hari yang bisa diterapkan pada bulan puasa dengan mencukupi kebutuhan energi sebesar 1.800 dan 2.000 kalori.